hasil dari penghitungan indikator wajib yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan kemudian hasil penghitungan indikator tambahan dilakukan oleh pemerintah daerah, itulah nanti akan digabungkan menjadi hasil akhir untuk penentuan desa-desa mana saja di masing-masing kabupaten kota yang berdasarkan kuota tadi jumlahnya itu yang mendapatkan alokasi kinerja. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ini alokasi formula. Jadi alokasi formula ini bobotnya atau porsinya 30% dari 68 triliun. Ya, jadi kalau kita rupiahkan itu angkanya sekitar 20,4 triliun. Untuk alokasi formula ada 4 indikator Bapak Ibu sekalian yang kita gunakan untuk menghitung formula atau alokasi formula. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini kita menggunakan data dari Dukcapil, bobotnya 10%. Kemudian jumlah penduduk miskin ini kita menggunakan data P3KE yang disampaikan oleh Pak Adrianto, Pak Direktur, ya, bobotnya 40%. Kemudian luas wilayah data dari BPS ini kita bobotnya 10%. Kemudian untuk indeks kemahalan geografis juga kita menggunakan data dari BPS, kita berikan bobotnya 40%. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya kami di dalam menentukan bobot dari masing-masing indikator di dalam alokasi formula ini kami juga mempertimbangkan keseimbangan antara aspek kependudukan dan juga aspek kewilayahan. Jadi kalau kita lihat di sini jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin itu mewakili aspek kependudukan, ya. Kalau kita total itu bobotnya 50%. Kemudian untuk aspek kewilayahan juga di luas wilayah dan IKG ini juga secara kumulatif bobotnya 50%. Sehingga untuk dua aspek ini kita terus jaga supaya terdapat keseimbangan. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian ada desa-desa kita yang notabene itu memiliki penduduk yang cukup banyak, ya. Kemudian juga ada juga desa-desa kita yang penduduknya sedikit tapi wilayahnya luas. Oleh karena itu keseimbangan antara aspek wilayah dan kependudukan ini menjadi sangat penting untuk kita selalu kita perhatikan. Kemudian yang selanjutnya di dalam pasal 12 ayat 1 ini kami menjelaskan mengenai bagaimana kita mengelola sumber data yang kita gunakan untuk pengalokasian dana desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, setidaknya ada 8 jenis data yang kita gunakan untuk penghitungan dana desa secara keseluruhan. Jadi misalnya ada data jumlah desa, ya, data nama dan kode desa. Ini kita mendapatkan data ini dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian juga ada jumlah penduduk. Ini juga kami menggunakan data dari Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri. Kemudian untuk jumlah penduduk miskin, ini berdasarkan data P3KE yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang PMK. Kemudian untuk kinerja penyerapan dan capaian output, kami menggunakan data dari OMSPAN, ya, dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kemudian indeks kesulitan geografis dan luas wilayah kami menggunakan data dari BPS. Kemudian untuk status desa, ya, itu ada di dalam data indeks desa membangun. Dan juga data APBDes dan PADes, ini kami menggunakan data yang sumbernya dari Kementerian Desa dan PDTT. Nah, ada beberapa disclaimer Bapak Ibu sekalian terhadap penggunaan data-data yang 8 jenis ini. Yang pertama adalah di dalam Undang-Undang 28 tahun 2022 dan juga di dalam kita terjemahkan lagi dalam PMK 201 ada beberapa hal nanti yang menjadi semacam treatment data. Jadi dalam hal data yang kami terima dan itu masih ada yang tidak tersedia atau terdapat data yang anomali atau tidak memadai, maka ada beberapa treatment nanti yang bisa kita gunakan, seperti misalnya kita bisa menggunakan data tahun sebelumnya, atau kami menentukan persentase tertentu dari data desa induk. Tentunya ini harus berkolaborasi dengan kementerian lembaga sebagai penyedia data. Artinya tidak kami Kementerian Keuangan yang menetapkan atau memutuskan, tapi berdasarkan
kesepakatan dan pembahasan bersama dengan penyedia data. Kemudian juga untuk persentase JPM ya terhadap JP yang digunakan dalam pengawasan dana desa 2022 itu hasil penghitungan tersebut dikalikan dengan nilai jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian dana desa 2023 untuk desa yang bersangkutan. Ini apabila kita tidak mendapatkan data jumlah penduduk miskin, Bapak Ibu sekalian, maka kami akan melakukan mempersentase JPM tersebut terhadap total JP-nya yang digunakan untuk penghitungan alokasi 2022 kemarin. Kemudian hasil penghitungan itu nanti akan dikalikan dengan nilai jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasi 2023. Itu adalah beberapa treatment data yang kami lakukan bersama-sama dengan Kementerian Lembaga Penyedia Data. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita tadi sudah bicara mengenai bagaimana pengalokasian dana desa yang dilakukan di tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan yang menggunakan 4 komponen tadi, maka yang selanjutnya adalah penghitungan atau tata cara penghitungan dana desa yang sifatnya tambahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini pemerintah atau Kementerian Keuangan masih memiliki sedikit dana desa yang memang akan dibagikan di tahun anggaran berjalan ya, di tahun 2023 besok. Jadi untuk menghitung atau membagikan dana desa tambahan tadi Bapak Ibu sekalian, ini akan kita gunakan ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah penetapan dan penyampaian data APBDes tahun 2023. Kemudian yang kedua adalah kinerja penyaluran dana desa 2023. Jadi semakin cepat nanti Bapak-Bapak Ibu sekalian mengajukan penyaluran dana desa di tahun 2023, maka poinnya akan semakin tinggi. Maka peluang untuk mendapatkan tambahan dana desa akan semakin besar. Kemudian ada persentase anggaran BLT desa terhadap anggaran DD 2023. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa di 2023 nanti ada batasan maksimal 25% dan minimal 10%. Maka kalau nanti misalnya melebihi dari 25% diperbolehkan, tentunya semakin besar anggaran BLT desa yang dianggarkan dari dana desa di tahun 2023, maka akan semakin besar skor Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan tambahan dana desa. Kemudian juga yang keempat adalah persentase realisasi pembayaran BLT desa terhadap kewajiban penganggaran BLT desa di tahun 2022. Jadi kalau misalnya pelaksanaan 2022 kemarin itu tentunya nanti realisasi pembayarannya itu ya terhadap kewajibannya yang sudah dianggarkan itu semakin tinggi realisasinya, maka tentunya ini akan semakin menambah besar skor desa bersangkutan untuk bisa mendapatkan tambahan dana desa. Kemudian yang kelima adalah kinerja penyampaian laporan data transaksi harian dan rekap transaksi harian setiap bulan tahun 2023. Kemudian kinerja penyampaian laporan realisasi APBDes setiap bulan, itu tentunya di tahun 2023. Kemudian ada kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes 2022. Dan nanti ada beberapa kriteria tertentu lainnya yang tentunya ini akan kita lakukan pembahasan bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait, ya, bisa Kemendagri, Kementerian Desa, mungkin BPKP, ya, dan sebagainya untuk menentukan kira-kira nanti apakah masih ada indikator lain yang perlu kita perhatikan di dalam rangka untuk penghitungan dana desa tambahan yang akan kita lakukan di tahun 2023 besok. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti cara penghitungan dan rincian alokasi tambahan dana desa itu akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nah, tentunya nanti apabila desa-desa Bapak Ibu sekalian mendapatkan tambahan dana desa, tentunya dana desa tambahan tadi akan diperlakukan sebagai dan menjadi dana desa secara keseluruhan. Oleh karena itu nanti ada implikasi tambahan itu harus dicantumkan dalam APBDes atau diangkat dalam APBDes dan kemudian juga dicantumkan di dalam belanja APBDes. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi yang di dalam kotak itu, ya, sebenarnya memang kita ingin mendorong desa dan Pemda untuk menyampaikan laporan realisasi APBDes sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018 ya, melalui aplikasi konsolidasi Kemendagri. Tetapi dalam prakteknya, kalau untuk untuk sementara ini memang kami sedang melakukan pengembangan satu intermediate aplikasi supaya bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk bisa memenuhi kewajiban penyampaian laporan tadi. Itu nanti akan kita kembangkan dan akan kami jelaskan lebih lanjut.